Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memperbarui rasa syukur kita, yang mana Allah pagi ini masih berkenan membangkitkan kita dari tidur kita. Allah kuasa tidak membangkitkan kita dari tidur kita yang panjang semalam. Ini mengingatkan kita nanti di akhir hayat kita, Allah menidurkan kita dan tidak akan bisa bangun lagi dan akan dibangkitkan nanti di akhirat. Allah kuasa membangkitkan kita sehingga kita bisa menjalankan perintahnya, memenuhi panggilannya, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Perlu kita syukur. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah beliau kita mengenal agama, berkat beliau kita mengenal iman, berkat beliau kita mengenal akhirat. Tanpa beliau kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa beliau apa jadinya kita? 1400 tahun yang lalu jauh dari kehidupan Nabi. 1400 tahun lalu jauh dari kehidupan syahadat. Tapi Allah memilih kita mengenal agama, mengenal Rasulullah. Ini bahwa bukti bahwa kecintaan Allah kepada kita. Rasulullah mengatakan, "Mayuridillahu bi khairin", Allah mengatakan, Allah berfirman, "Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki dalam kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Hadirin salat subuh, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita syukuri di pagi hari ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan lagi nikmat-nikmat yang Allah akan berikan kepada kita sehingga 5 waktu kita bisa sholat berjamaah di masjid. Jadi sholat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengobrol, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam amal agama ini. Kemudahan-kemudahan dan obral-obral yang akan Allah berikan kepada umat ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kemudahan-kemudahan ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita usahakan. Jangan sampai sudah diberi kemudahan tapi kita tidak bisa menjalankannya, apalagi kita melalaikannya. Barang siapa yang wudu dengan sempurna lalu melangkahkan kakinya menuju masjid, kemudian melaksanakan sholat semata-mata hanya karena Allah, maka 1 langkah kakinya mendapatkan pahala, 1 langkah kakinya mendapatkan ampunan, dan 1 langkah kakinya menghapus dosa. Ini adalah sebuah kemudahan, ini adalah sebuah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru jalannya, baru langkah kakinya. Rasulullah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini baru 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, belum sholat subuhnya. Bagaimana Allah berikan pahalanya kepada kita? Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan inilah yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak umat-umat terdahulu ingin menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mensyukurinya?
Sudahkah kita mensyukurinya? Sudahkah kita memberikan perhatian penuh terhadap kemudahan-kemudahannya? Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat ini. Ada sebuah cerita Israiliyat itu boleh dipercaya, boleh tidak. Ada seorang yang sowan kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, saya ini orang kaya, harta saya banyak. Saya bingung untuk mengaturnya. Apa yang harus saya lakukan? Nabi Musa mengatakan bersyukur. Maka orang tersebut itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hartanya semakin banyak dan semakin banyak. Kemudian suatu ketika ada orang yang datang lagi, orang yang sangat miskin, rumah tidak ada, harta tidak punya, bahkan harta yang dia miliki hanyalah pakaian yang ada melekat di tubuhnya. Ya Allah, ya Nabi Allah, Nabi Musa, saya ini orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nabi Musa mengatakan bersyukurlah. Orang itu terkejut. Apa yang harus saya syukuri? Kalau orang yang satunya itu punya, orang kaya, punya harta banyak, bersyukur wajar. Kita ini tidak punya, saya ini tidak punya apa-apa, harta juga nggak punya. Bahkan baju yang saya miliki hanya yang saya pakai. Lalu apa yang saya syukuri? Suatu saat itu juga tiba-tiba ada angin yang sangat besar yang kemudian menerbangkan bajunya. Karena dia mengingkari untuk bersyukur, maka bajunya yang dia punya itu hilang. Sedangkan orang yang kaya tadi, setelah dikatakan diperintahkan oleh Nabi Musa untuk bersyukur, tiba-tiba tidak sengaja tangannya itu menyinggol gelas, yang akhirnya gelas yang itu malah menjadi emas karena banyak. Ini adalah gambaran Allah SWT. Kadang-kadang kita ini merasa kurang, tapi lupa untuk bersyukur. Padahal seandainya kita ini mau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Bila kita ini bersyukur, maka Allah akan menambahkan menambahkan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kita tidak bisa bersyukur, maka azab Allah akan makin besar. Hadirin jamaah sahabat Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal agama ini sangat sulit untuk dilakukan walaupun kelihatannya mudah. Agar amal agama ini sangat berat untuk dilakukan jika dalam hati kita tidak ada rasa kecintaan. Seorang bapak mampu membelikan anaknya apa saja yang dia inginkan karena kecintaannya terhadap anaknya. Seorang suami rela memberikan apa saja untuk istrinya karena ada rasa kecintaan terhadap istrinya. Begitu juga dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dalam diri kita ini memiliki rasa kecintaan terhadap agama, rasa kecintaan terhadap Rasulullah, rasa kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal agama yang kelihatannya berat sebenarnya sangat mudah dan sangat ringan. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika engkau sungguh mencintaiku, sungguh mencintaiku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Arahan-arahan Rasulullah yang mana yang kita lakukan dengan kecintaan aja.
Apakah sholat kita ini masih karena itu bentuk karena perintah menggugurkan kewajiban? Seorang ibu mampu menggendong anaknya semalam suntuk, padahal perempuan itu diciptakan dalam keadaan lemah, tapi mampu menggendong anaknya sampai subuh ketika sakit. Tapi seorang laki-laki tidak mampu menggendong anaknya walaupun 1 jam. Itu adalah bukti kecintaan dia terhadap anak. Kita ini mampu mengamalkan agama dengan mudah dan ringan kalau ada kecintaan. Kita datang ke masjid ini karena kecintaan atau sekedar menggugurkan kewajiban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita ini mendengar nasihat-nasihat malam Jumat, kemerdekaan mendengarkan nasihat. Pada maghrib kita mendengarkan nasihat, taklim akhir mendengarkan nasihat. Pagi ada taklim 2 jam, ada taklim sore, ada taklim sholat. Sudahkah menumbuhkan rasa cinta dalam hati? Amir Syafi'i mengatakan joroso. Kita rasakan diri kita ini. Tahajud kita ini karena kecintaan atau karena opera-operanya? Taklim kita ini karena kecintaan kita kepada agama atau karena orang lain? Sholat kita ini betul-betul karena kecintaan kita kepada agama atau karena orang lain? Inilah yang perlu kita usahakan hari ini. Kita belajar keluar 40 hari untuk supaya timbul rasa kecintaan kita terhadap agama ini. 40 hari belum menumbuhkan rasa cinta. Kita lihat lagi 40 hari setelah ini. Insyaallah. 40 hari, 40 hari kita belum mempunyai kecintaan kita terhadap agama. Lihat lagi 40 hari. 40 hari belum lagi, lihat 4 bulan insyaallah. Insyaallah. Berarti yang bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang baik-baik dalam Allah Subhanahu wa taala, ada yang dari kebodohan yang lebih baik. Subhanallah.